Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang dosa besar, yang mana kita akan mengambil tema liwat dan LGBT. Liwat atau sodomi, kata liwat ini bukan kata asli dari bahasa Arab, melainkan kata liwat ini berasal dari kata lut, yang mana dari kata lut ini dipecah menjadi kata lain ya seperti liwat, liwat a, talawut, dan lutiyah, yang semuanya bermakna melakukan sesuatu perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan dosa besar ini dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihi salam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh sesama laki-laki dengan memasukkan zakar atau yang disebut yang disebut dengan penis ke dalam dubur lelaki lain, atau yang disebut dengan persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian dalam bahasa Inggris adalah homoseksual atau sodomi. Nah, di dalam perbuatan liwat ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya liwat. Adapun faktor yang dapat memicu terjadinya liwat ini yaitu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa maksud dari faktor internal ini? Faktor internal ini maksudnya adalah yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Misalnya, keimanannya sangat rendah yang akan mengakibatkan mudahnya seseorang ini akan melakukan perbuatan dosa besar seperti melakukan liwat ini. Karena apabila seseorang mempunyai keimanan yang tinggi, maka tidak akan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang demikian. Sebagaimana pendapat dari Zakiyah Darajat yang menyebutkan bahwa seseorang yang keimanannya telah menguasainya, walau apapun yang terjadi tidak akan mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan itu akan membawanya pada ketentraman dan ketenangan batin. Maka dari itu, jika seseorang tidak mempunyai keimanan, maka akan dapat membahayakan dirinya. Nah, faktor internal selanjutnya adalah yang menyangkut kepribadian seseorang. Seperti seseorang tersebut memang mempunyai fantasi terhadap seks. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku, seperti faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor yuridis. Nah, kita kaji satu persatu dari ketiga faktor ini, yang mana yang pertama faktor sosial bisa kita kaitkan dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya liwat ini, misalnya saja karena salah pergaulan. Di dalam berteman, sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku yang baik. Ketika kita berteman dengan orang yang termasuk ke dalam golongan yang melakukan liwat, maka ada kecenderungan kita akan mengikuti atau ikut menjadi anggota dari golongan tersebut, disebabkan karena pengaruh teman. Jadi, terjadinya liwat ini pemicu paling utamanya adalah bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adanya pengaruh budaya barat, contohnya yang masuk ke Indonesia juga menyebabkan bisa penyimpangan perilaku ini terjadi. Yang kedua, terdapat faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dan kita tidak membatasi atau mengontrol teknologi, maka kita akan juga dapat terpengaruh pada golongan ini. Yang mana melalui media massa ini, seks bisa saja disebarluaskan secara bebas, seperti bisa berupa majalah porno, digital audio, atau video media player, dan situs porno yang dapat diakses kapan saja.
Dan yang ketiga, terdapat faktor yuridis yang mana kita bisa ambil saja contoh bila suatu negara masih menganggap perilaku sodomi atau liwat ini sebagai kejahatan ringan dan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, maka akibatnya pelaku kejahatan ini akan ditindak dengan hukuman yang ringan, yang tidak sesuai dengan dampak yang dialami oleh korban. Nah, jika pelaku diberikan hukuman yang ringan, maka tidak akan ada efek jera yang akan dirasakan oleh pelaku. Maka pelaku ini akan merajalela, akan melakukan hal tindakan yang dapat merusak atau merugikan banyak hal, bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di dalam liwat ini terdapat dampak dari si pelaku liwat atau sodomi ini, yang mana yang pertama itu dapat berpengaruh terhadap jiwa. Pengaruh sodomi atau liwat ini dapat menimbulkan kegoncangan jiwa, bahkan dapat merusak jiwa karena pelakunya merasakan kelainan-kelainan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa bahwa ia adalah seorang wanita, sementara organ tubuhnya adalah lelaki. Sehingga ia lebih simpati dan menyukai orang yang sejenis dengan dirinya untuk pemuas hawa nafsunya. Yang kedua, ada berpengaruh terhadap daya pikir. Liwat atau sodomi ini merupakan perbuatan yang menyimpang seksual yang dapat menyebabkan yaitu bisa terjadinya sindrom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental lainnya atau yang disebut dengan lemah syahwat. Selanjutnya, bisa timbul depresi mental yang mengakibatkan pelakunya lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup. Dan pengaruh selanjutnya adalah berpengaruh pada otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Pelakunya hanya berpikir secara global dan daya abstraknya berkurang, sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah. Yang ketiga, ada berpengaruh terhadap akhlak. Umumnya, pelaku sodomi atau liwat ini memiliki akhlak yang tidak baik dan kebiasaan yang sangat buruk, dan hampir tidak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Juga umumnya, mereka memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan tidak memiliki kekuatan batin, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya. Seringkali trauma yang di masa lalu yang sulit dihilangkan menjadi penyebab munculnya perbuatan sodomi ini. Seperti sebelumnya, pernah mengalami atau pernah menjadi korban dari perlakuan liwat ini. Dan yang keempat adalah yang berpengaruh terhadap orang lain. Penyebab terjadinya liwat atau sodomi ini kadangkala terjadi karena membenci wanita. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan perilaku ini sangat meresahkan masyarakat. Lebih lagi bila korbannya adalah seorang anak-anak di bawah umur. Nauzubillah min zalik. Nah, pada zaman Nabi Lut, menikah dengan sesama jenis ini sudah marak terjadi. Karena pada zaman itu, perkawinan sesama jenis sudah dianggap lumrah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Akan tetapi ketika Nabi Lut alaihi salam mengajak untuk meninggalkan perbuatan atau dosa besar ini, namun masyarakat sekitar tetap mempertahankan kebejatan moral ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang menjungkir balikkan negeri tersebut dengan menghujaninya dengan batu dari tanah yang terbakar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Hud ayat 80 ayat 82 sampai 83 yang artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tema yaitu LGBT. Apa itu LGBT?
LGBT merupakan istilah yang dilakukan atau yang digunakan untuk mengartikan beragam identitas seksual, seperti L yang disebut dengan lesbian atau hubungan sesama wanita, G atau yang disebut dengan gay yang mana disebut dengan hubungan sesama pria atau lelaki, LGB, B-nya bisa diartikan dengan biseksual atau keterkaitan terhadap dua jenis kelamin, yaitu bisa pada lelaki maupun perempuan. Selanjutnya ada T, ada yaitu transgender, bisa kita artikan sebagai orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkannya saat lahir. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dapat terjadinya LGBT ini. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadinya LGBT ini. Di antaranya adalah faktor genetik, yang mana faktor ini salah satu mempengaruhi LGBT ini karena jumlah hormon yang terdapat di dalam tubuhnya tidak seimbang. Ketidaksamaan hormon ini bila terjadi dapat mempengaruhi orientasi seksual individu. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga banyak yang mengakibatkan terjadinya LGBT karena di lingkungan ini kita menemukan banyak perangai manusia yang mampu mempengaruhi orientasi seksual. Selanjutnya ada faktor traumatis. Karena kekerasan seksual, hal tersebut bisa menyebabkan trauma pada orang yang mengalaminya. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai LGBT ini? Di dalam Islam, LGBT merupakan perbuatan yang keji yang dapat merusak kepribadian, moral agama, bahkan para ulama sepakat bahwa LGBT ini statusnya lebih buruk atau lebih keji daripada zina. Al-Quran menyebutkan perilaku homoseksual atau LGBT ini sebagai fahisyah karena kaum seperti gay, lesbi, dan lain sebagainya untuk menyalurkan seksualnya dengan cara bermaksiat atau melakukan seks sesama jenis. Nah, perilaku LGBT ini sudah pasti menimbulkan banyak berbagai dampak negatif, baik itu pada masyarakat maupun pada dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Hamid yang menyatakan bahwa banyak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh LGBT ini. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT ini yaitu yang pertama ada dampak kesehatan. 78% dari pelaku homoseksual atau LGBT ini terjangkit penyakit-penyakit yang menular dan rentan terhadap kematian. Rata-rata usia laki-laki yang menikah adalah 75 tahun, sedangkan rata-rata usia yang menikah sesama jenis atau yang disebut dengan gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika menjadi korban AIDS. Rata-rata wanita yang bersuami dan normal adalah 79 tahun, sedangkan rata-rata usia yang melakukan hubungan sesama jenis adalah 45 tahun. Selanjutnya ada dampak sosial. Seorang gay akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa seorang gay mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 per tahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43% orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang, 79% melakukannya dengan pasangannya yang tidak dikenalnya sama sekali, dan 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Berdasarkan penelitian ini, melegalkan pasangan LGBT dalam ikatan pernikahan pada hakikatnya adalah tindakan yang sia-sia.
Selanjutnya ada dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo atau gay menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasa ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Nah, terdapat beberapa cara untuk kita mencegah kejahatan yang membahayakan ini. Islam memberikan beberapa ketentuan, di antaranya yang pertama, merendahkan pandangan atau menundukkan pandangan. Yang kedua adalah berpakaian menutup aurat. Yang ketiga ada memperbanyak puasa sunnah. Yang keempat bisa memisahkan tempat tidur ketika anak sudah berumur 10 tahun ke atas. Yang kelima ada menghindari perilaku wanita yang menyerupai pria dan sebaliknya pula. Sikap tomboy wanita dan lemah gemulai seorang pria sangat dilarang di dalam Islam. Yang keenam adalah memilih teman pergaulan dan menghindari pergaulan bebas. Yang ketujuh, mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan dan kasih sayang. Kedelapan adalah rajin beribadah, terutama sholat dan membaca Al-Quran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga tema kita kali ini dapat membantu teman-teman semua untuk bagaimana cara kita menghindari perilaku dosa besar ini. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.